Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 24A yang akan mengobservasi dan mewawancarai komunitas PKK di Desa Kalimiru, Kecamatan Bayan. Perkenalkan, saya Firdaus Akmal Fauzan dari Prodi Pendidikan Matematika dan rekan-rekan saya. Saya Nasita Utami dari Program Studi Psikologi. Saya Citra Milani dari Prodi PKSD. Saya Lydia Nizai dari Prodi Manajemen. Saya Anissa Diana Dismas dari Prodi Manajemen. Saya Eka Sopna dari Prodi PPI. Saya Muhammad Sadam dari Prodi Teknologi Informasi. Baik Ibu, langsung kita mulai ya. Kapan berdirinya komunitas PKK di Desa Kalimiru dan potensi apa yang sejak awal ingin dikembangkan melalui pembentukan PKK di desa ini? Kalau untuk berdirinya di tahun 2019, maksudnya berdiri yaitu masa jabatan Bapak ya, karena sebelumnya juga kan sudah ada TPPKK sebetulnya. Nah, kita masa jabatan Bapak di tahun 2019 nanti sampai tahun 2027 ke depan. Nah, itu kalau potensi ya, potensinya kita lebih condong di KWT. KWT itu jadi lebih kepada itu tadi ketahanan pangan. Jadi kita tanam padi organik, terus kemudian juga ada jagung kemarin, tapi jagungnya sudah panen alhamdulillah. Terus ini mau tanam pisang, ada bantuan pisang. Kemarin juga ada bantuan dari P2B, ada cabai 450, itu termasuk pisang. Terus ada kacang panjang, ada tomat, terus sawi, terus buncis. Baik, berarti condongnya ke pangan gitu ya, untuk kehidupan masyarakat di desa ini. Betul. Baik, langsung. Untuk pertanyaan kedua ya Bu, keterampilan apa yang paling banyak dimiliki oleh anggota PKK dan memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi kegiatan produktif? Tata boga, masak mungkin ya. Memasak. Terus sama ya membuat kue ya, sama ya, membuat kue juga sama. Jadi lebih ke masak, membuat kue, terus makanan-makanan ringan. Terus kayak kita kan kalau di PKK itu ada praktek pelatihan-pelatihan membuat, kayak contoh chipping, terus kemudian pepaya Mustafa. Nah, ini sekarang kita mau kembangkan ke pepaya Mustafa. Berarti sering masak-masak gitu ya Bu? Sering. Kalau masak di mana itu Bu? Kalau masak kita kan keliling ya. Jadi kalau ketempatan setiap bulan itu kita ada jadwal keliling di anggota. Nah, terus nanti yaitu kita maunya apa, praktek apa gitu, menyesuaikan. Itu kadang membuat pupuk organik, terus kadang macam-macam Mbak, kadang masak tapi lebih kepada yang dihasilkan di kelompok tani. Dukungan apa saja yang paling dibutuhkan oleh kelompok PKK untuk memaksimalkan potensi yang sudah ada? Ya butuhnya dana ya mungkin ya, karena dananya memang minim. Kalau PKK itu minim sekali ya. Makanya kalau di sini saya sendiri saya alihkan, maksudnya untuk membantunya adalah KWT, itu salah satunya. Karena dari PKK dananya sangat minim itu sih.
Itu Di PKK itu ada kas-kas gitu. ada kas, ya kas ada dari Anggotanya. dari anggota. Jadi kalau setiap pertemuan kita ada pengumpulan kas besarnya, walaupun nggak sedikit, walaupun sedikit maksudnya, tetapi ada tiap bulan gitu. Untuk lain-lain lah gitu. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa harapan komunitas PKK ke depan terkait pengembangan potensi yang dimiliki agar dapat berjalan secara berkelanjutan? Harapannya ya. Harapannya itu Salah satunya ya pastinya dukungan dengan Pemdes juga, terusan kader-kader juga ya, semua mendukung penuh untuk berjalannya PKK. Terus ya dananya juga mendukung gitu, karena apapun juga tetap semua pakai membuat dengan dana itu untuk mengembangkan, semua juga butuh dana gitu. Terus juga butuh kerjasama juga ya antar satu sama lain. Itu sih. Sudah Ibu. Baik Ibu, sesi wawancara sudah selesai. Sebelumnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah dan tidak sopan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Cause if one day you wake up and